Kalau rumah tanggamu lagi bermasalah, libur dulu kerjanya. Atau gini, dia ada di rumah aja. Istrimu nanya, Pak nggak kerja? Bagaimana Papa bisa kerja sayang, sedangkan situasi hati kita nggak bahagia. Papa mau kerja kalau Mama maafkan Papa dulu, bla 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 bla. Bikin suasana, begitu sudah clear baru Anda kerja. Rendahkan egomu di hadapan istrimu lah ya, Masya Allah. Next, saya percepat. Nanti ada sesi tanya jawab. Apa ini? Masa diajari, coba Anda bilang begini, loh Gus, masa sih cuman begini kan, saya tahu kalau begini. Gini Pak, saya kasih contoh. Anda pernah dengar cerita ini cerita sudah umum di YouTube ini. Ada bapak lagi bekerja, perhatikan. Ada bapak lagi kerja di depannya laptop. Terus tiba-tiba anaknya umur 2 tahun setengah, lucu-lucunya dia bawa buku cerita. Anda pernah dengar cerita ini? Papa, adik punya buku cerita. Bacakan dong Pak, bacakan Pak, gitu dengan suara cerdalnya. Apa kata bapaknya? Adik, Papa sibuk, ke Mama sayang. Bapaknya lagi ngetik terus, lanjut. Terus anaknya maju, disentuh pahanya bapaknya. Papa, jangan Mama, Papa saja, bacakan buku ceritanya adik ya Pak ya, gitu. Dengan cerdalnya, dengan lugunya. Terus bapaknya emosi, adik, Papa sibuk, ngerti, ke Mama. Coba. Jangan diremehkan ini, walaupun Anda tahu kan gak ada salahnya saya ingatkan. Yang ngerti itu Anda, bukan anak. Anak belum punya hak untuk ngerti. Anaknya takut lari ke mamanya. Ternyata mamanya main gadget. Mama, adik punya buku cerita, bacain dong Ma. Adik, Mama sibuk sayang, sebentar ya. Saya potong ceritanya, anaknya tiba-tiba nggak tahu siapa yang nuntun, tiba-tiba masuk kamar dan tidur. Besoknya berangkat ke kantor, istrinya juga bekerja, sekitar jam 10 pagi anaknya mati kecelakaan di jalan. Ya, dalam perjalanan pulang diantar supirnya, mobilnya dihantam truk, hancur terburai mayat anaknya itu. Saya potong ceritanya, dipanggil ditelepon suami sama istrinya tadi. Bayangkan kalau Anda di posisinya orang tuanya itu, coba. Betapa luluh lantah jiwamu. Saya potong ceritanya, di atas kuburan, sudah dikubur ini anaknya ini. Hujan, bapaknya pegang buku cerita yang tadi malam minta dibacakan itu. Anakku, sekarang tak baca nak ya buku ceritanya nak ya. Dengarkan nak ya, tapi anak sudah dikubur ini. Maafkan papamu, maafkan papa tadi malam gak sempat baca buku ceritanya. Dibaca buku ceritanya sampai hancur dengan air matanya itu, buku cerita itu. Saudaraku, ini hal yang sepele tapi Anda sering lalaikan ini, gak bisa. Saya harus ingatkan lagi bahwa ini bagian dari sistem. Berapapun harganya bayar. Berapa sih anaknya Anda itu? Alah paling ya 1.500.000. Sejauh tidak ada unsur merusak akidahnya. Itu saya bayar berapapun harganya. Saya sudah 25 tahun nggak nonton TV. Di rumah saya nggak ada TV. Dan alhamdulillah awalnya susah. Saya punya anak perempuan awal-awal dulu itu kalau nggak nonton TV rasanya gila. Hampir saya sudah pernah TV saya banting satu jadi korban. Gara-gara kecanduan sinetron. Berat rasanya merubah habit itu. Tapi alhamdulillah lahir anak kedua mulai terbangun. Ya, saya harus punya anak hafal Quran. Ternyata jalan satu-satunya salah satunya harus disingkirkan TV-nya. Saya bangun sistem itu berbulan-bulan, alhamdulillah sekarang sudah 20 tahun lebih nggak nonton TV keluarga saya. Ini jangan ditiru, pokoknya kita berjihad sesuai makom aja ya. Tapi alhamdulillah semua anak saya nggak ada yang nonton TV. Dan tidak mengurangi kecerdasannya, malah tambah cerdas. Di rumah saya nggak ada TV. Wallah, kadang juga tergelitik saya. Kan ada uang Pak, tiba-tiba main ke Hartono Elektrik gitu kan. Ada TV yang 4K itu ya sekarang kan. 40 in, 50 in itu saya lihat harganya. Ya Allah, saya beli 2 sanggup ini sebenarnya. Dapur 1, kamar 1, ruang tamu 1. Ada rasa keinginan seperti itu tapi saya tahan. Dan sampai sekarang belum saya batalkan itu. Saya nggak nonton TV sudah. Terutama anak saya, karena saya punya program, punya anak hafal Quran. Yang 1 sudah hafal Quran. Yang 2 tahun setengah sudah mulai. 2 tahun setengah. Coba dilihat di YouTube saya itu. Nah ini Anda yang setting. Coba Bu, kalau Anda punya anak hafal Quran, kan selesai urusan dunia. Ayo, kalau Anda punya anak hafal Quran Pak, selesai. Allah akan menambah keberkahan rezekimu. Asal punya anak hobi baca Quran. Tapi kalau Anda punya anak hobi main game,
Sudah Anda survei aja lah. Punya anak hobi main game sama punya anak hobi baca Quran. Kira-kira gimana? Jauh Pak, langit dengan bumi. Nah, jadi kalau Anda sekarang punya anak berapa? 2, tidak ada yang hafal Quran, bikin lagi 1 Bu sekarang. Ditambah lagi 3, tapi di konsep harus hafal Quran yang ini. Gitu. Jadi mulai dari bercinta itu sudah ngambil wudhu, spraynya baru, wah macam-macam lah ya. Itu nggak usah dibahas di sini, ada di buku itu kayaknya itu. Bapak Ibu apa namanya ini? Kalau diringkes sakinah rumah tangganya dulu. Ya istrinya, ya suaminya, ya anaknya dibahagiakan. Yang nomor 1 tadi apa? Memakmurkan masjid. Sholat fajar 2 rakaat. Ada semua itu di situ. Membahagiakan istri, suami. Yang ketiga, bahagiakan anakmu. Masih ada dek? Saya percepat. Kan tahu Anda kalau ini sudah. Ini ilmu yang sangat sederhana semua. Bahagiakan ibumu walaupun ibumu pelacur. Ini kok ganggu ya? Masya Allah. Oke, saya kasih kisi-kisi sebentar. Jadi gini Bu, suatu ketika saya pernah ngobrol sama tamu di Surabaya. Nih seperti ini. Tuan rumah di teras itu. Tiba-tiba tuan rumah itu handphonenya bunyi. Nada deringnya lagunya Sabian itu. Terus dia bilang gini, Gus ibu saya. Afwan, saya angkat dulu. Oh ya silakan. Kaget saya Bu, ternyata dia ngangkatnya begini. Klik di loudspeaker, handphonenya ditaruh, dia mundur 1 langkah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh iya Ibu. Jadi dia ngobrol sama ibunya itu gini dia. Padahal di handphone ini. Ibunya nggak ada. Ibunya di Saudi. Jadi TKW. Hati-hati Ibu. Iya Ibu, hati-hati Ibu. Hati-hati, jaga kesehatan Ibu ya. Iya. Waalaikumsalam. Baru dimatiin. Merinding saya. Saya ginikan mata saya. Kamu nabi apa orang sih kamu bilang gitu? Percaya nggak percaya? Hari gini masih ada anak seperti ini. Loh kalau Anda punya anak seperti ini selesai urusan duniamu. Anda nggak akan menderita kalau Anda punya anak seperti ini. Wallah. Hati-hati Ibu ya, hati-hati Ibu ya. Gus, nggak bisa, masa sih bisa punya anak seperti itu? Kalau Anda merasa sudah nggak mungkin punya anak seperti itu, berarti sekarang Anda jadi anak seperti itu. Coba. Kalau ibumu masih hidup, bapak masih hidup, berbakti dengan harta, dengan tenaga, dengan body language yang baik. Kalau sudah meninggal, berbakti dengan doa. Setiap selesai sholat, 1 kali Al-Fatihah minimal. Bu, coba Bu. Hati-hati ya Bu ya, hati-hati, jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, masih ada. Masih ada. Masih ada anak seperti itu. Gampang untuk bahagia itu ternyata Bu, gampang. Apalagi ini Islam terancam di Indonesia ini. Anda harus ambil bagian ini. Supaya Islam tetap bertahan di Indonesia, jaga nasab, lahirkan penghafal-penghafal Quran dari rahimmu. Mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, tidak penting. Lahirkan penghafal Quran dari rahimmu itu insya Allah. Bu, Nabi Musa dapat wahyu. Hei Musa, ini ada di kitab Mawa'idul Usfuriyah. Hei Musa, kamu datang ke kampung itu ya, di situ ada anak muda, belajarlah kamu ke sana. Walaupun kamu nabi, belajar kamu ke sana. Ada ilmu hikmah di sana. Anak muda itu akan jadi tetanggamu di surga besok. Dia akan aku lantik menjadi tamu kehormatanku. Nabi Musa berangkat ke kampung itu. Sesuai petunjuk, ketemu alamatnya. Oke, saya sederhanakan bahasanya, umpama ini. Saya translate ke dalam bahasa dialek. Dok, assalamualaikum. Keluar anak muda, waalaikumsalam. Siapa? Saya Musa. Saya Nabi. Saya dapat wahyu dari Allah, suruh belajar ilmu hikmah kepadamu. Anda akan jadi tamu kehormatannya Allah. Kira-kira ilmu apa? Terus anak mudanya jawab gini, wahai Musa, Anda datang di waktu yang kurang tepat. Menjelang maghrib. Jam-jam segini saya punya agenda istiqomah.
nggak bisa saya tinggalkan. Kalau mau ditunggu silakan, kalau enggak silakan balik. Nanti lain hari kesini lagi. Nabi Musa menjawab, oh berarti aku datang di waktu yang tepat kalau gitu. Saya mau lihat amalan apa yang kamu amalkan ini. Istiqomah apa? Sudah saya tunggu aja. Akhirnya Nabi Musa duduk di ruang tengah. Perhatikan ibu, duduk di ruang tengah. Tiba-tiba anak mudanya itu masuk, keluar sambil gendong seekor babi. Babi hitam pekat digendong di depannya Musa itu. Nabi Musa kaget, astagfirullah gitu. Terus Nabi Musa dalam hati bergumam, ya Allah, aku salah alamat kayaknya ini gitu kan. Terus Nabi Musa lihat apa? Ternyata babi tadi dimandikan tuh di teras, dimandikan, dibersihkan beleknya. Dihanduk, disabun, dubur-duburnya dibersihkan, terus dipeluk. Babi itu dipeluk. Makanya kalau ngaji syariat, jangan syariat saja, hakikatnya juga. Karena syariat sama hakikat kalau ditemukan kadang-kadang tidak nyambung. Syariatnya najis itu babi. Tapi ada hakikat, kadang-kadang kita nggak tembus. Saya percepat, terus babinya dibawa masuk sama anak muda itu. Nabi Musa gelisah. Aduh, salah tempat, salah alamat saya. Gelisah, belum selesai, keluar lagi. Dituntun, lebih besar babinya tuh, hitam pekat. Kalau tadi digendong, mungkin karena masih kuat. Ini enggak kuat, gede. Bu, lebih mesra itu babinya tuh, lebih lama yang kedua ini. Dimandikan, disikat giginya. Yang lama itu meluk, dia dipeluk gitu babi itu. Oke, masuk anak mudanya, saya percepat ini ya. Begitu anak mudanya keluar, Nabi Musa langsung berdiri. Sudah anak muda, anda usah duduk. Coba tunjukkan ke saya ini apa. Mungkin ada sesuatu yang saya nggak tahu. Jauh-jauh saya datang ke sini belajar ilmu hikmah. Ternyata yang saya lihat seorang pemuda yang memelihara babi. Apa ini? Anak mudanya berlinang air mata. Wahai Musa, turunkan intonasi bahasamu. Walaupun menurutmu babi itu kotor, najis, haram. Wallah, kedua ekor babi tadi adalah jelmaan kedua orang tuaku. Senajis apapun dia, saya akan memulihkan dia. Saya nggak peduli surgamu, nggak peduli nerakamu. Yang penting babi tadi ibu dan bapakku. Jadi ibu bapakku itu durhaka, menjelang maghrib kena petir, hujan deras, terbakar. Saya pikir mati, menggeliat. Ternyata berubah wujud jadi babi. Bapak Ibu, ini terjadi nyata di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah. Dan ini iman harus meyakini bahwa ini bukan bohong. Sebagaimana beliau melemparkan tongkat, lautnya terbelah. Melemparkan tongkat jadi ular. Jadi pada zaman Nabi Musa ada orang jadi babi itu tidak aneh. Oh, sekarang ada malin kundang juga. Entah itu mitos. Coba Anda binatang gamat itu ada binatang khas yang dari laut Malaysia itu, menjijikan bentuknya itu. Itu kalau Anda potong jadi 10 bagian, Anda pisah, itu 10-10-nya hidup. Kalau Anda sambung lagi, dia akan meregenerasi sel dan dia akan menjadi binatang yang utuh lagi. Dalam ilmu sains, dalam ilmu Allah itu nggak ada yang aneh. Manusia jadi babi itu nggak aneh. Wahai Musa, dia adalah ibu bapakku. Tadi yang kedua yang gemuk tadi yang saya nggak kuat gendong itu ibuku. Demi Allah saya akan tetap memuliakan dia walaupun dia najis. Begitu. Saya yakin orang tuanya Anda nggak seperti babi lah. Nabi Musa langsung pamit naik ke Bukit Tursina. Ya Allah, apa ini ya Allah? Nah, dijawab sama Allah, itulah pemuda yang besok akan jadi tamu kehormatanku plus dengan babi-babinya ikut ke surga juga. Akan aku kembalikan wujudnya sebagai bapak dan ibunya. Bukan karena babinya, karena takdimnya anak kepada orang tua itu. Ibumu pelacur, mohon maaf ya, ibumu pelacur. Coba, Bu, mohon maaf ya Bu ya, tapi mata sambil menunduk. Saya nggak malu punya ibu pelacur dan saya akan tanggung beban malu ini Bu. Tapi sebagai anak saya punya kewajiban mengingatkan ibu, istighfar Bu, taubat Bu. Tapi begini tetap bila pun bersujud. Pelacurnya dia biarkan urusan dia sama Allah. Makomu tetap sebagai anak yang takdim. Cium kakinya Bu.
Demi Allah Bu, jangan jadi pelacur Bu. Wallah, wallah, wallah. Tapi takdim. Kalau begini ceritanya, kalau merujuk ke Nabi Musa tadi, Anda akan masuk surga, ibumu akan dapat karomahnya Anda juga. Bahkan insya Allah sebelum masuk surga, sebelum meninggal pun ibumu akan dapat hidayah. Sekarang kita balik. Bu, aku malu punya ibu pelacur macam kau. Misalkan ini, dibentak-bentak. Pergi, bahkan Anda usir bahkan. Ya yang jelas ibumu masuk neraka, Anda masuk neraka, kan begitu. Rumusnya ibumu dibakar dengan api, bahan bakarnya dari tulang belulangmu. Itu rumusnya. Sudahlah saudaraku, kalau sama orang tua ngalah sajalah, sebejat apa dia. Terus minta sama Allah. Dimuliakan dengan ayat kalau sudah meninggal, ya Allah, Al-Fatihah untuk bapak ibuku, ilahadhiniyah Al-Fatihah. Setiap selesai sholat. Kalau masih hidup, telepon, datangi, atau nanti ini coba jemput ibumu, bawa ke ruang tamu. Bu, mama, ibu, Mbak Uti, saya ada sesuatu, saya mohon diam, nggih, apa katanya saya, misalkan ini. Anda ambil air 1 baskom, anduk, intinya Anda bersimpuh di kakinya ibu Anda taruh di lutut, dicuci. Bu, maafkan saya ya Bu ya, maafkan anakmu. Kan ibumu heran, ada apa nak? Nggak apa-apa Bu, maafkan anakmu ya. Sampai detik ini belum bisa mengumrohkan dirimu, belum bisa membahagiakan dirimu. Sepurane ya Bu ya, maafkan ya Bu ya, dicuci. Nggak usah diminum airnya, ya dicuci aja, nggak usah diminum. Tunggu refleksnya. Yang ditunggu itu nanti tiba-tiba tangannya ibumu nyentuh kepalamu. Ya sudah nak, aku maafkan. Ibu maafkan ya nak ya. Itu yang ditunggu momentumnya itu. Begitu tangan ibumu menyentuh kepalamu, aku maafkan nak. Aras bergoncang. Maka dirubah takdirmu. Hari itu tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan hidupmu. Ya, karena ada ridhonya ibu di situ sudah. Praktekkan Bu, praktekkan. Gitu ya, terus dicungkem tangannya. Ini gak usah diajari lah, tapi ini ilmunya. Tetap muliakan mereka, sayangi mereka, takdimlah kepada mereka, dan bawalah mereka bahagia dalam surganya. Kalau dia tidak bisa membawa dirimu ke surganya Allah, maka dirimu yang membawa mereka ke dalam surganya Allah. Itu rumusnya. Mungkin beda zaman lah, dulu orang tuamu sampai lupa sholat gara-gara cari makan supaya Anda bisa hidup. Jadi Pak dosen saya percepat, di Palu ada ibu-ibu tidur di teras masjid. Di pesantren saya itu depannya ada masjid. Awal-awal saya masuk Palu itu, kok tidur di teras masjid ibu ini? Ya gelandangan lah, langsung muncul gelandangan. Sampai seminggu di situ terus. Akhirnya suatu ketika saya tanya sama takmirnya, Pak ini siapa ibu ini? Apa jawab takmirnya? Ada Gus, ini tetangga, 2 blok lah. Ini anaknya 5 pegawai negeri semua kok Gus. Langsung spontan saya, Pak saksikan kalau saya ada umur. Demi Allah 5-5-nya hancur nanti anaknya itu. Mau pangkatnya setinggi apa, gajinya sebesar apa, hancur. Saksikan. Wallah, saya langsung spontan begitu. Anaknya pegawai negeri, ibunya gelandangan tidur di teras masjid. Nggak bisa. Sekarang saya berani sumpah Al-Quran. Kalau Anda punya orang tua yang sampai detik ini masih diam-diam mengenes hidupnya, cepat selesaikan bab itu dulu. Selesaikan. Bunuh egomu. Sekarang datangi kalau memang jauh rumahnya. Datangi kuburnya. Ngaji di batu nisannya situ. Supaya kodok jelek di dalam kodok dan kodar ya. Kodok yang jelek tentang diri Anda di Lauhul Mahfuz dirubah menjadi kodar yang baik setelah Anda minta maaf sama Bapak Ibu. Gitu ya saudaraku. Saya doakan Anda menjadi anak yang soleh ya. Berbakti sama orang tuanya. Masih ada berapa slide, Dek? Oke, ini wali yang menyamar. Nanti di buku itu ada ya. Wali yang menyamar. Udah nggak usah dibahas. Terus? Nah, yang terakhir, Bu. Terakhir. Sekarang jam berapa, Pak dosen? Oke, terakhir ya. Baru kita tanya jawab. The Law of Attraction. Semua materinya ada di buku itu. Ya. Apa The Law of Attraction? Ini yang kita bahas di depan tadi itu. Hukum tarik-menarik.
Mulai sekarang jangan biarkan pikiranmu, hatimu memancarkan gelombang galau. Tidak usah lah. Ya manusiawi boleh, tapi jangan terlalu prinsip galaunya. Apa? Anda belum punya rumah. Mulai nanti pulang dari sini keliling cari rumah. Anda belum punya uang kan? Modal the law of attraction dulu. Perumahan ini cocok kayaknya saya. Foto rumahnya. Baru nanti malam tahajud minta sama Allah. Ya Allah, saya kepingin rumah ini ya Allah. Ini fotonya ya Allah. Ini tipenya ya Allah. Ini harganya sekian. Bismillah. Minta sama Allah. The law of attraction. Hukum tarik menarik. Oke, saya kasih kisi-kisi satu. 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu lah ya, saya lupa, ketika saya masih gondrong, saya masih celana satu lengket di badan, makan aja nggak bisa, susah, tiba-tiba saya lihat Dorce. Tahun berapa itu? Lupa saya. Lihat Dorce di TV. Zaman itu Dorce masih kayaknya sih, kaya-kayanya lah, selebriti papan atas. Yang muncul di kesan saya, Dorce itu orang baik, punya yayasan, punya pegawai, punya anak yatim banyak, bla bla bla. Dengan lugunya saya nulis surat ke Dorce waktu itu. Dengan tulisan tangan yang jelek. Bu Dorce, kenalkan nama saya ini, alamat saya Probolinggo. Saya mau minta pekerjaan Bu, nyapu boleh, nyupir boleh, masak boleh, apapun boleh. Yang penting saya butuh pekerjaan. Saya kirim ke Kapten Tendean di Trans TV itu. Tidak dikirim, saya kirim surat itu 5 kali kalau saya nggak salah. Nggak ada respon. Coba Bu, beberapa tahun yang lalu itu. Saya masih bujang, masih kere, masih miskin. Apa yang terjadi? Namanya the law of attraction. Hukum tarik menarik. Nggak masuk akal tapi akan terjadi. Ternyata kemarin 5 bulan yang lalu saya mau ke Korea itu. Landing di Cengkareng, telepon saya bunyi, nomor asing. Saya angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak Nur, Janco, gitu. Mesut dia ke saya. Siapa? Dorce, Cak Nur. Gila, saya lihat videomu Cak Nur, mantap. Teruskan Cak Nur. Ternyata Dorce telepon saya. Lah, Cak Nur di mana sekarang? Saya di Cengkareng, Mbak Dorce, Bunda Dorce. Saya mau ke Taiwan. Nah, pulang dari Korea, mampir ke rumah saya. Harus, wajib. Podo wong Surabaya nih, gitu. Jadi ngomong bahasa Jawa. Saya jemput Cak Nur nanti di bandara. Insya Allah kalau gitu Bun. Akhirnya kita buat janjian. Pulang dari Korea di bandara bener Bu, dijemput saya sama dia. Itu pesawat saya delay 3 jam. Seorang Dorce nunggu saya di bandara 3 jam. Oke, saya potong ceritanya. Akhirnya saya duduk di mobil dia, diantar, dibawa ke rumahnya dia di Bekasi. Dia nyetir. Saya batin. Berpuluh-puluh tahun yang lalu saya kirim surat sama kamu, tidak pernah dibales. Sekarang kamu jadi supirku ternyata. Itu kan. Bu, coba. The law of attraction. Jangan remehkan. Jangan. Kalau Anda pernah masuk ke dunia multi level, ada ilmu ini. Multi level itu modalnya cuma impian. Makanya kalau orang yang nggak nyambung sama multi level sinis. Padahal hati-hati impian itu. Modal daftarnya cuma 200.000, tapi impiannya besar. Dia punya dream book. Isinya gambar mobil, gambar hotel. Anda kalau nggak nyambung, stres ini orang. Enggak, itu the law of attraction. Jangan remehkan orang yang punya impian. Orang nggak punya. Oke, 5 menit terakhir. Apa namanya? Ngarit rumput. Dimakan aja susah. Suami istri, orang suka bumi, ngarit. Itu pun bukan kambing dia, kambingnya orang. Dia cuma buruh sabit. Tapi laki-laki ini kuat sekali keinginan umrohnya. The law of attraction itu. Bapak Ibu tahu nggak? Di pegangan aritnya itu ada gambarnya Ka'bah. Di pintu kamar mandinya dia ada Ka'bah. Di ruang tamu ada Ka'bah. Guntingan-guntingan koran itu Ka'bah. Bahkan di plafon tidurnya itu ada Ka'bah. Jadi orang ini sejauh mata memandang itu Ka'bah. Saking cintanya, ya Allah. Walaupun saya nggak punya takdir umroh, nggak punya uang, minimal mataku melihat Ka'bah ya Allah. Syukur-syukur engkau panggil aku ya Allah. Coba Bu. The law of attraction. Sampai istrinya curiga. Pak sadar Pak, ngaca Pak. Dimakan aja susah. Bapak ini mbok yang ngaca. Itu kan bahasa standar. Makanya keluar dari sini Anda jangan jadi orang standar.
Jadi orang di atas standar. Sampai-sampai istrinya datang ke Kiai, bawa air. Pak Kiai, tolong doanya Pak Kiai, suami saya stres. Oh makan aja susah kok umroh, sampai aritnya tuh ada Ka'bahnya Pak Kiai. Mau mandi lihat Ka'bah, mau tidur lihat Ka'bah. Tolong doakan Pak Kiai. Jadi sama Kiainya didoakan, wes apa nggak tahu lah. Diam-diam dimasukkan sama istrinya. Ayo minum biar sadar kamu. Gitu mungkin istrinya itu ya. Ya diminum sama suaminya. Tapi suaminya tetap labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik Allah. The law of attraction Bapak Ibu. Saya potong ceritanya, pagi-pagi seperti biasa. Kok delalah yang tempat dia nyabit biasanya agak sepi. Dia pindah tempat kurang lebih agak jauh lah. Ya dia mulai ngarit di situ. Ini zaman terjadi 98. Pas ada kisru-kisru Pak Harto turun tuh. Kaget dia, tiba-tiba dikagetkan dengan suara klakson mobil. Din, din. Dia toleh, ternyata dia ngarit di pinggir jalan. Pak, ternyata ada Cina. Itu tanah dijual punya siapa? Dia noleh. Oh ternyata ada banner, tanah ini dijual. Gitu kan. Tanpa perantara, gitu tulisannya kalau nggak salah. Oh saya kenal insya Allah ini orang ini. Saya kenal tetangga saya antar mari. Oh iya ya. Jadi waktu itu Cina itu kayaknya eksodus lah dari Jakarta mulai cari tanah-tanah di pinggir-pinggir situ. Gitu. Saya potong ceritanya ketemu dengan yang punya tanah. Jadi ini yang punya tanah ini Cinanya. Tukang ngaritnya tadi Sendiko Dawuh duduk di sini dengan lugunya. Ya namanya orang butuh tanah, nggak ruwet, nggak butuh negosiasi lama, deal intinya. Begitu harganya deal, dua-duanya noleh ke tukang ngarit tadi noleh. Bahasa isyarat, ini yang ngasih persen aku atau kamu gitu kan. Dengan izin Allah, dengan lugunya tukang ngarit tadi berdiri. Maaf kalau boleh, kalau walaupun nggak diperseni nggak apa-apa kok saya ikhlas. Seandainya ikhlas, boleh nggak saya minta upah umroh. Ini arit saya ada Ka'bahnya, saya kangen sama Ka'bah, saya kepingin naik haji. Coba Bu, sambil nangis itu. Bayangkan kalau Anda ketemu orang seperti itu. Langsung katanya Cinanya tadi, tak umrohkan sama istrimu. Terus yang punya tanah, aku yang ongkosi, aku yang nyangoni. Bu, the law of attraction. Jangan remehkan kekuatan pikiranmu. Mulai sekarang jangan batin yang jelek-jelek. Bayangkan pulang dengan sukacita ketemu istrinya, ibu, umroh umroh. Ibu tambah stres, eling pak, tobat pak. Belum tahu ceritanya. Saya potong ceritanya, intinya umroh suami istri. Saya mau tanya seandainya Anda jadi istrinya gimana kira-kira? Anda batin diam-diam, sudah terlanjur tak carikan kiai. Terlanjur tak carikan air, sudah tak minum, saya kira stres. Itu bukan stres Bu, the law of attraction, hukum tarik-menarik. Kalau bahasa Indonesianya, tarik-menarik. Siapa yang belum umroh? Belum? Umroh ya, cari travel yang amanah, di Bandung banyak. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau sukses, ini jadikan bagian dari sistem. Apa detik ini prioritas hidup Anda yang belum tercapai? Saran saya harus punya anak penghafal Quran. Saran saya harus apalah, terserahlah investasi tanah di mana-mana boleh. Ya, hindari bisnis yang riba-riba itu. Oke, saudaraku, insya Allah cukup ini ya. Saya masuk ke sesi tanya jawab, tapi saya serahkan ke moderator dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita lihat di media sosial, melalui video, banyak yang mengatakan kalau Gus Nur materinya itu saja, ternyata bisa materi kemana-mana. Ya, dan menarik. Karena eksistensi beliau selalu memaparkan yang fakta, empirik, dalam membeberkan semua isi ceramah maupun tampilan beliau, baik melalui video di media sosial. Bapak Ibu sekalian, kita membahas, ya, kita membahas inti dari bedah buku adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa langsung dengan penulisnya. Saya kira semua sudah punya ya bukunya ya. Jangan-jangan kesini asal udah ketemu Gus Nur udah marem, nggak bawa bukunya. Sudah ya semua ya. Ya, apapun itu
pada kesempatan kali ini kita adalah membahas bedah buku. Penulisnya sudah ada di hadapan kita bersama. Silahkan kita kemukakan semua apa isi buku ini yang belum kita pahami. Saya kira semua sudah ada ya, sudah semua membuka. Untuk termin pertama Bapak Ibu, saya buka 3 orang ya, dengan menyebut nama dan asal atau institusi dari mana. Ya, kami persilahkan Bapak yang di belakang terlebih dahulu.